Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Ayustina Samudin dengan NIM S1E1220006 dari kelas A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi Python yang ada di Web3 School dengan judul Dictionaries Python. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke penjelasan materinya. Baik, di sini saya telah membuka website Web3 School. Kemudian untuk materi pertama itu Python Dictionary. Ini contoh Python Dictionary, ini codingannya ya. Kemudian ini pengertian dictionary, kita translate dulu agar kita bisa memahami dengan mudah. Oke, kamus atau dictionary digunakan untuk menyimpan nilai data dalam pasangan kunci atau nilai. Dictionary itu kumpulan yang terurut, dapat diubah, dan tidak mengizinkan duplikat. Pada Python versi 3.7, dictionary itu diurutkan. Di Python 3.6 dan sebelumnya, dictionary itu tidak berurutan. Berarti pada Python versi 3.7 ini, dictionary itu sudah terurut ya. Dan di versi sebelumnya itu tidak terurut. Oke, dictionary ditulis dengan tanda kurung kurawal, yaitu ini, dan memiliki kunci serta nilai. Oke, kita coba ya, baru kita praktikum atau kita praktekkan di VSCode. Oke, di sini kita hapus dulu ya ini tadi. Selanjutnya kita tuliskan kamus inilah. Misal ya kamus ini sama dengan isi kitab. Isinya itu diawali dengan tanda kurung kurawal ya, isinya kita kasih. Oke. Nah, kemudian enter. Kemudian ini isinya, isi dari kamus dictionary atau kamus ini. Saya bedakan kamus ini. Oke ya, kamus ini. Kemudian di sini misal saya tulis, oh ini kan kamus dictionary kan ini kayak kumpulan ya, kumpulan yang terurut. Misal saya coba di sini nama siswa, nama MHS mahasiswa lah. Sini terurut misal Ade Sulastri. Kemudian di sini yang B ya, titik 2, kemudian B itu misal kita urutkan B, misal Bini, jangan lupa titik 2-nya. Oh, di sini koma aja. Kemudian sini kita ubah saja mahasiswa untuk dictionary. Kemudian di sini nama, misal Ayustina lah, nama saya sendiri ya. Kemudian nih sama dengan S1E1220006, koma, kemudian saya tuliskan sini kelas misal A atau 1 lah. Kemudian print nama kamusnya tadi yaitu mahasiswa. Oke, kita run, kita jalankan ya. Oke, jadi di sini tertulis nanti namanya itu Ayustina. Pokoknya yang ada di dictionary ini mahasiswa ini. Dictionary yang namanya mahasiswa itu maka akan termuncul. Oke, apakah sesuai? Oke, sesuai.
Selanjutnya item kamus. Item kamus diurutkan, dapat diubah, dan itu tidak mengizinkan duplikat. Item kamus disajikan dalam pasangan kunci sama dengan nilai dan dapat di titik dua nilai dan dapat dirujuk dengan menggunakan nama kunci. Misal kita ingin cetak nilai merek di sini ya pada contohnya. Kalau di sini misal saya mau cetak saja namanya ini mahasiswanya. Berarti mahasiswa buka kurung yang kayak begini ya jenisnya. Misal sini saya mau anukan saja, saya mau print atau tampilkan namanya saja deh. Oke, selanjutnya kita print. Maka nanti di sini outputnya yang muncul adalah cuma nama, yaitu Ayustina. Kita mengakses item sesuai yang kita inginkan. Kok dipesan atau tidak diurutkan? Pada Python versi 3.7 itu kamus diurutkan. Kalau di versi sebelumnya itu tidak diurutkan ya, atau tidak berurutan. Ketika kami mengatakan bahwa kamus diurutkan, itu berarti item-item tersebut memiliki urutan yang ditentukan, dan urutan tersebut tidak bisa berubah. Tidak berurutan berarti item tidak memiliki urutan yang ditentukan atau tidak dapat merujuk ke satu item dengan menggunakan indeks. Kemudian ini maksud yang dapat diubah, dictionary atau kamus bersifat changeable, artinya bisa diubah, menambah atau menghapus item setelah kamus dibuat. Seperti tadi ya yang saya lakukan, saya sudah setelah kita buat, saya bisa mengubah, saya juga bisa menambah, kemudian bisa menghapus item. Duplikat itu tidak diizinkan. Kamus tidak boleh memiliki dua item dengan kata kunci yang sama. Misal ya, di sini saya tuliskan kata kunci yang sama. Misal di sini saya tambahkan lagi kelas, walaupun isinya beda, tapi kan dia tetap kata kuncinya kelas. Misal 1. Di sini saya print mahasiswa. Itu tidak bisa ya, tidak boleh. Ini error. Dia lagi, misal 2 deh, jadi sama saja. Tapi ini tidak bisa diakses karena tidak bisa dijalankan karena ada kata kunci yang sama. Coba ini, kayak kelas ini, sama ya. Selanjutnya adalah panjang kamus untuk menentukan berapa banyak item yang dimiliki dictionary atau kamus menggunakan fungsi len, buka len dalam kurung. Kemudian kita coba ya, kita lihat dulu contohnya baru kita praktik. Oke. Maksud dari len ini tuh kita ingin tahu sih berapa banyak item yang dimiliki yang ada pada dictionary yang sudah kita isi. Misal di sini kan kita print saja len mahasiswa. Kita ingin tahu dalam dictionary mahasiswa ini ada berapa item saja di dalamnya. Di sini ada 3. Misal di sini saya tambahkan ya lagi, misal asal Kendari. Oh, ini error karena dia tidak berurutan, jadi harus berurutan ya guys. Harus berurutan teman-teman. Harus saya pindahkan. Saya pindahkan saja misal. Nah, oh di sini lupa anunya, komanya. Berarti sesuai tadi dalam dictionary itu harus berurutan ya. Kalau tidak berurutan, misal kayak tadi saya taruh ini asal di bawah, dia kan error, dia tidak jalan kayak ini. Ada yang salah
sintaks errornya invalid sintaks. Tapi setelah saya urutkan berdasarkan abjad ya, dia sudah bisa di-run atau dijalankan. Oke, berarti item maksudnya line ini panjang ini berapa banyak item yang ada pada suatu dictionary atau kamus. Gitu. Kemudian tipe data dalam item kamus. Nilai dalam item kamus dapat berupa tipe data apapun. Misal itu tadi ini string, kemudian ada integer, begitu. Misal ada juga boolean, kemudian dan daftar. Kita coba ya. Misal di sini apa? Suku deh. Ya, suku. Saya nukaran misal suku. Daftar suku ya. Ini kita buatkan daftar. Ini tidak, karena kita lupa tanda koma. Ternyata bisa ya, karena dia tidak ada sintaks error. Kemudian kalau boolean, misal nikah itu false. Saya tidak pakaikan karena ini boolean ya, tipe data boolean. Apakah dia bisa? Ternyata bisa, karena dia bisa terlan. Kalau misalkan ini ada error, pasti ada pemberitahuannya. Oke, selanjutnya adalah jenis. Dari perspektif Python, kamus didefinisikan sebagai objek dengan tipe data dict. Oke, cetak tipe data kamus ini. Ini kita untuk mengetahui tipe data dari di kamus ini. Misal kita tambahkan saja type gitu. Oke, kelas untuk dictionary itu adalah di konstruktor dict dalam kurung. Dimungkinkan juga untuk menggunakan konstruktor dict untuk membuat kamus. Dengan kita bisa membuat dictionary atau kamus dengan menggunakan dict ini. Jadi tidak perlu lagi ada tanda kurung kurawal. Misalnya saya ulang dari awal. Misal kamus sama dengan kamus di kata metode dict dalam kurung misal nama sama dengan Tina, kemudian usia sama dengan 18, kemudian asal ponsel. Oke, saya lupa print ya. Untuk tampilkan kita gunakan fungsi print kamus. Jangan kamus deh, data diri saja. Data diri. Oke, kita run. Maka muncul tadi ya seperti yang sebelumnya, tapi saya tanpa kayak ini menyikat deh, kayak
metode dik ini kayak kita bikin anunya lebih singkat codingannya. Kalau tadi kan harus lagi pakai uh, titik dua, habis itu kurung kurawal dengan maka akan tampilan seperti ini nantinya. Tapi dengan metode dik ini kita bisa membuat tampilan yang seperti tadi itu dengan codingan yang lebih singkat, kode-kode yang lebih singkat gitu. Kemudian koleksi Python atau array. Ada 4 tipe data kumpulan dalam bahasa pemrograman Python. Yang pertama ada daftar, yang merupakan kumpulan yang terurut, dapat diubah, mengizinkan anggota duplikat, tuple, koleksi yang tertata dan tidak dapat diubah dan mengizinkan anggota duplikat. Anggota duplikat itu misal kayak tadi ya, kayak A1, kelas NIM ada 2 itu tidak apa-apa kalau didaftar dengan tuple. Kalau di set itu cara pengurutannya ini bisa tidak terurut. Dia tidak terurut tapi dia tidak bisa diubah dan tidak terindeks, tidak ada anggota duplikat, tidak bisa juga diduplikat. Kemudian kalau dictionary atau kamus ini kumpulan yang diurutkan dapat diubah dan tidak memiliki anggota duplikat. Oke, materi selanjutnya adalah Python Access Dictionary Items. Kita translate dulu ya ke Indonesia. Oke. Yang pertama itu akses item. Untuk bisa mengakses item kamus dengan mengacu pada nama kuncinya di dalam tanda kurung siku. Oh iya, tadi sudah dicontohkan ya yang uh, tadi itu materi sebelumnya untuk mengakses pada item tertentu itu pakai tanda kurung siku. Oke, misal kita coba juga di sini print atau mungkin bisa ya kita coba kalau misalkan metode dik ini kita coba-coba saja sama dengan data diri tanda kurung siku ke anunya lagi sama coba bisa kah? Oh tidak bisa ya guys, tidak bisa teman-teman, ternyata harus begini codingannya harus seperti ini ya, kayak sebelum-sebelumnya tidak bisa pakai metode dik begitu. Oh bisa, saya lupa untuk print, kita tampilkannya itu print x misal, coba ya. Oke, ternyata bisa dengan metode dik tadi kita bisa juga mengakses item tertentu dengan tanda kurung siku. Oke, dengan cara itu kita variabelkan dulu, misal dalam variabel x itu kita mau anu data diri, kemudian kita print yang x-nya. Kemudian ada juga metode get, akan memberikan Anda hasil yang sama. Kalau ini dia, kan print x ini memang kita tinggal ubah saja data diri dot get, metode get ya. Tapi dia bukan lagi pakai tanda kurung siku, tapi pakai tanda kurung biasa saja. Misal asal deh, ya asal, iya asal. Coba ya, bisa. Oke, bisa. Kemudian dapatkan kunci. Metode ini keys akan mengembalikan daftar semua kunci dalam kamus. Coba kita dot keys, metode kita tambahkan kata kuncinya itu keys, kemudian dalam kurung. Oke, maka muncul. Coba ya kita coba ini apakah salah. Oke, berarti this case itu semua kunci dalam kamus, maksudnya itu kunci dalam kamus itu nama, usia, asal gitu akan dimunculkan. Selanjutnya adalah oke. Daftar kunci adalah tampilan kamus, artinya setiap perubahan yang dilakukan pada kamus akan tercermin dalam daftar kunci. Misal, ini kan kita sudah print ya,
X-nya. Kemudian kita mau ubah eh, item-item yang ada dalam kamus data diri itu. Oke, berarti kita tulis dulu nama kamusnya, data diri, tanda kurung siku, kemudian yang kita mau ubah apa? Misal dari nama, itu kan pertama Tina, kemudian kita ubah menjadi misalnya Vina. Ini stringnya, maaf. Vina, kemudian kita print X. Print X, variable X. Saya hapus dulu supaya kelihatan ya secara jelas. Oh, jangan yang sudah ada, tapi beda. Maksudnya ini yang ini tuh ini menambahkan item baru ya. Maaf. Misal ini. Kuliah. Wow. Oke, yang darinya itu cuma nama, usia asal, kemudian kita tambahkan item kuliah. Ini kita dengan cara tulis dulu nama kamusnya, dictionary-nya, kemudian kurung siku, nama variabel yang kita ingin tambahkan, kemudian isi dari variabel tersebut, kemudian print X. Oke. Next adalah dapatkan nilai, get the value. Metode ini, metode values, akan mengembalikan daftar semua nilai dalam kamus. Kita coba. Oke. Ini kita hapus dulu ya. Ini tadi untuk menambah. Kita tambahkan metode values. Oke, maka dia akan mengembalikan semua nilai yang ada pada kamus. Misal ada dari Tina, ada dari nama ada isinya kan Tina usia 18 asal ponsel, maka ini yang akan terprint nilai-nilainya yang ada pada kamus tersebut atau dictionary. Selanjutnya adalah nah, kalau tadi kan kita menambahkan, sekarang adalah kita mengubah ya, mengubah nilai yang ada pada kamus tersebut. Setelah kita print X kan, ini before atau sebelum kita merubah itu hasilnya seperti ini. Kita ubah, jadi misal data diri, tulis dulu kamusnya, kemudian kurung siku, habis itu yang kita mau ubah adalah nama. Nama sama dengan Vina. Kemudian kita print ini, print X, variabel X. Selanjutnya, oke, dari Tina berubah ke Vina. Gitu, itu untuk mengubah nilai yang ada pada item kamus. Contoh, tambahkan item kamus asli dan lihat apakah daftar nilai juga diperbarui. Oh, ini sudah ya? Ya sudah. Oh, belum.
kita tambah. Kalau ini kan tadi kita mengubah nilai yang sudah ada, tapi kalau yang ini tuh untuk kita tambah, kemudian kita ubah gitu. Apakah dia terubah dan tertambah juga gitu. Misal ini saya mau tambahkan misal kuliah deh. Kuliah sama dengan UHO. Kita tinggal lihat. Oke, dia tertambah nilainya ya. Sudah sesuai. Kemudian materi selanjutnya adalah dapatkan barang atau items. Metode ini atau items akan mengembalikan setiap item di dalam kasus sebagai tuple dalam daftar. Jadi dia dalam kamus ini dia akan mengembalikan dengan tuple atau daftar itu dengan metode items. Kita coba ya. Ini kita tinggal ubah kata kuncinya items. Kemudian print X yang kita hapus dulu. Ini hapus juga. Kemudian kita jalankan. Oke, maka hasilnya seperti ini. Dia akan mereturn atau mengembalikan items dalam bentuk daftar. Seperti itu. Selanjutnya adalah periksa apakah kunci ada. Untuk menentukan apakah kunci tertentu ada dalam kamus, kita menggunakan kata in dalam kata kunci. Ini misal ya, kita coba lagi. If nama in data diri print misal jika ada kata nama di dalam data diri, maka muncul yes, ia ada dalam dictionary. Jika item nama ini ada pada data diri, maka akan muncul ia ada dalam dictionary. Jika tidak ada, maka else. Kita buat saja ya, else print tidak ada. Kita coba. Ia ada dalam dictionary. Misal saya hapus ini ya. Misal saya hapus, maka muncul tidak ada. Oke. Materi selanjutnya Python change dictionary items. Yang pertama itu change values atau mengubah nilai. Kita bisa mengubah nilai ke item yang spesifik dengan mengacu pada nama kuncinya. Misal contohnya kita mengubah tahun menjadi 2018. Kalau di sini saya tulis dulu ya untukannya modelnya seperti ini codingannya. Tunggu ya. Oke. Misal di sini mahasiswa ya. Mahasiswa MHS. Ringkas saja. Kurawal. Kemudian saya tuliskan di sini nama Tina. Koma kita Ctrl D new S12209 usia ini 18. Oke, ini tutup. Oke.
Kemudian ini kita ubah ya itemnya. Misal saya mau ubah item usia. Tulis dulu nama dictionary-nya. Kemudian yang kita ingin ubah adalah usia menjadi misal 19. Maka kita tinggal print nama, kita print dictionary-nya. Print MHS nama dictionary. Oke, langsung terubah ya, harusnya tadi 18. Setelah kita masukkan ini, jadi 19. Oke, perbarui kamus atau update. Dengan menggunakan metode update akan memperbaharui kamus dengan item dari argumen yang diberikan. Argumennya harus berupa kamus atau objek yang dapat diubah dengan pasangan kunci sama dengan nilai. Kita coba, misal kita hapus dulu ini. Kan di sini sudah ada dictionary MHS. Kita tinggal MHS dot kita update dalam kurung, habis itu kurung kurawal lagi. Kemudian yang kita ingin ubah apa? Misalkan saya tadi mau ubah name deh, name saja. Name, kemudian sama dengan S1 22 016 misal. Kemudian tinggal print saja, print nama dictionary-nya MHS. Kita jalankan. Oke. Jadi dari 016 langsung dari 06 langsung terubah jadi 16 gitu. Ini untuk mengupdate dictionary. Oke, selanjutnya adalah add dictionary items. Ini untuk menambahkan items dengan contohnya itu seperti ini. Kita coba dengan sama ya kayak tadi menambahkan, kita tinggal tulis saja nama dictionary-nya, kemudian kurung situ, habis itu nama items dalam dictionary yang mau diubah, misal nama, kemudian itu sama dengan misal tadi yang saya contohkan Dina deh, Dina saja, kemudian kita print nama, print dictionary-nya. Jadi dari Tina langsung terubah menjadi Dina. Oke, selanjutnya adalah update dictionary. Oh, sudah. Kalau update sama ya kayak tadi. Contoh sebelum adding items tadi. Saya coba saja di sini. Misal tulis nama dictionary, kemudian dot, kemudian tambahkan kata kunci update dalam kurung, habis itu kurawal nama yang mau diupdate. Misal ini saya usia, kita copy, saya mau ubah di sini menjadi 20 saja. Kemudian kita print dictionary-nya dengan mengetikkan nama dictionary. Oke, dari 18 ke 20 tampilannya ini. Saya hapus dulu ya supaya kelihatan. Oke, dari 18 karena di sini kita sudah update, jadi usianya sama dengan 20, maka di sini tampilannya juga 20. Oke, selanjutnya adalah remove dictionary items. Oke, kalau tadi kan contoh sebelumnya saya telah memberikan del. Kata kunci del ini itu pakai pop. Jadi misal MHS kita tinggal buat sini pop. Yang kita mau hapus di sini apa? Misal usia deh, usia. Nama items yang kita mau hapus itu usia. Itu kita print. Setelah itu maka usia otomatis terhapus dari di sini. Kemudian ada juga the pop item metode yang
dimasukkan sebelum versi 3.7. Ini item acak. Jadi di sini kita tidak tentukan lagi item mana yang mau dihapus, tapi ini dia dihapus secara random, misal dengan kata kunci pop items. Oke. Misal lagi kita coba lagi jalankan. Kan yang pertama dihapus usia. Coba jalankan. Oh, sama Ji. Oh, pop item yang terakhir akan dihapuskan. Maaf, bukan random ya. Dia ini kalau pop item tanpa memasukkan indeks yang kita anukan ini, kata kunci pop item ini akan menghapus kata kunci atau nilai yang terakhir dalam suatu dictionary atau kamus. Kemudian ada juga kata kunci del yang menghapus item dengan nama kunci yang ditentukan. Jadi selain pop juga ada del. Sama seperti tadi, tapi di sini kalau kan tadi itu mhs.pop item baru kita pop, habis itu dalam kurung item yang kita ingin hapus. Tapi kalau del itu dia del pertama, kata kunci del itu ditaruh pertama, kemudian tulis nama dictionary-nya, kemudian tanda kurung siku, habis itu titik tanda petik nama yang kita ingin, nama atau kata kunci yang ingin kita hapus. Misal saya mau hapus usia nim. Maka di sini secara otomatis nim akan terhapus dari daftar dictionary atau kamus. Selanjutnya adalah clear. Ini untuk mengosongkan kamus. Jadi semua yang ada dalam dictionary MHS ini akan terhapus. Misal saya di sini clear saja. Kita hapus dot clear. Maka secara otomatis akan kosong dictionary-nya atau kamusnya. Oke, selanjutnya adalah loop dictionary. Oke, kita translate dulu. Loop melalui dictionary, kita bisa mengulang kamus dengan menggunakan for loop. Saat mengulang kamus atau dictionary, nilai yang dikembalikan adalah kunci kamus, tetapi ada metode untuk mengembalikan sebuah nilai juga. Ini adalah contoh untuk mencetak semua nama kunci dalam suatu kamus. Misal ini ini ya. Oke. Ini kan dictionary MHS namanya. Kita loop dengan kata kunci for x. Ini x ini kita inisialisasikan MHS ini x kan. Pokoknya x ini yang ada kata kunci nama kata kunci yang ada pada MHS. X in MHS. Kemudian print. Kita dengan fungsi print ini print x, maka kita akan menampilkan nama kata kunci yang ada pada MHS atau dictionary MHS. Oke, nama, nim, usia, begitu. Mengembalikan atau mereturn nilai yang ada pada dictionary. Selanjutnya, contoh cetak semua nilai dalam kamus satu per satu. Kalau ini kan tadi cuma nama kunci, berarti kalau ini yang contoh ini saya tulis dulu print MHS X. Dia akan mencetak semua nilai yang ada pada kamus. Misal kalau tadi kan kalau yang tadi itu langsung print X saja, itu yang tercetak itu nama, nih, usia. Kalau ini dia mencetak atau
outputnya itu adalah semua nilai yang ada pada nama kunci yang ada pada dictionary. Seperti Tina, S1S1220006, kemudian 18. Kita juga bisa menggunakan values metode ini untuk mengembalikan nilai kamus. Misal, for x in MHS dot kata kunci values tambahkan print, tinggal print x saja di sini. Oke, kita cetak. Oke, sama ya. Selain tadi itu, kita juga bisa menggunakan metode values. Metode keys untuk mengembalikan kunci kamus. Nama kunci ini ya, nama NIM, usia. Tinggal tambahkan saja keys. Ubah ya. Kita print. Oke, nama NIM, usia. Nama kunci kamus yang ada pada kamus dictionary. Selanjutnya adalah ulangi key dan value dengan menggunakan items, metode items. Kita coba misal apa ya? Oh, kita mau ulangi atau kita mau tampilkan ini semuanya. Misal nama, Tina, NIM, itu S1220006, kemudian usia 18. Kalau tadi kan itu cuman ada yang print nama kuncinya saja dan nilai nama kuncinya saja gitu. Jadi tidak dua-duanya. Kita ulang. Kita coba ya. For x, x ini nama kunci, y ini nilai dalam nama kunci. In MHS ini nama dictionary dot items. Maksudnya kita mau print semua itemsnya yang ada pada dictionary. Kemudian kita print x, y. Ini x, y variabel untuk inisialisasi ya. Oke, sesuai. Berikutnya, copy dictionary. Seperti yang saya katakan tadi itu, kita tidak bisa menyalin kamus dengan mengetik dik 2 sama dengan dik 1 karena dik 2 hanya akan menjadi referensi ke dik 1 dan perubahan yang dilakukan dik 1 secara otomatis juga akan dilakukan di dik 2. Ada cara untuk membuat salinan. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan kamus bawaan yaitu copy. Kita coba di sini misal tulis objeknya misal UHO MHS sama dengan nama dictionary-nya kan MHS dot kata kunci untuk menyalin atau copy, kemudian tinggal print objek ini karena ini kan yang isinya dictionary yang disalin. Print MHS. Sama ya. Oke, sesuai. Jadi dia akan menampilkan ini kan print UHO MHS.copy. Dia akan menyalin apapun yang ada pada dictionary MHS seperti itu. Cara lain untuk membuat salinan dengan menggunakan fungsi bawaan dik. Ini kita tinggal ubah saja, misal ini kan UHO MHS sama dengan tambahkan kata kunci bawaan dik dalam kurung nama dictionary-nya. Oke, sama ya. Tampilannya hanya beda cara saja. Kalau yang ini tadi pakai metode copy. Kalau ini metode dict. Selanjutnya
nested dictionary. Dictionary bisa berisi kamus, dan ini disebut nested kamus atau bersarang. Kamus atau dictionary nested dictionary. Contohnya, buat sebuah kamus yang berisikan 3 kamus. Jadi dalam kamus ada kamus lagi. Kita coba ya. Ini misal saya buat apa ya yang bisa dijadikan contoh. Misal my family. Misal di sini tulis saja family atau keluarga. Keluarga sama dengan kurung awal. Misal di sini bapak. Dalam anggota keluarga kan ada bapak, ibu sama anak. Misal bapak. Habis itu ini dalam kamus keluarga ada lagi kamus bapak, ada juga kamus ibu. Sebentar saya bikinkan dengan kamus anak. Berarti di sini nama si bapak, misal nama itu misal Samudin. Kemudian year, tahun lahir, misal tahun lahir misal 19. Karena di sini angka ya, dan tidak usah tanda petik 2, berarti 1957. Oke. Di sini jangan lupa tambahkan koma. Kemudian di sini koma. Kemudian di sini kita deklarasikan lagi kamus lain, yaitu saya tulis di sini ibu. Kurawal sama seperti ini, kita tinggal copy saja. Sini saya tinggal ubah, misal Nur Hayati. Sini Ctrl D 1962. Misal ya, misal. Sini koma. Kemudian saya bikinkan anak. Di sini kita copy lagi. Misal nama Jasman. Ini 1977 misal. Kemudian kita tinggal print. Nama kamusnya tadi itu keluarga. Oke, jadi ada ini nested dictionary. Jadi di sini ada kamus bapak, yaitu namanya ini Samudin dan tahun lahir tahun 1957. Kemudian ada kamus ibu dan kamus anak. Seperti itu. Jadi dalam kamus keluarga ada lagi kamus bapak, ada kamus ibu, ada kamus anak. Jadi ada kamus di dalam kamus atau kamus bersarang. Atau jika ingin menambahkan 3 kamus ke dalam kamus baru, kita bisa menggunakan contoh seperti ini, buat 3 kamus, lalu buat 1 kamus yang akan berisi 3 kamus lainnya. Kita coba ya. Oke. Jadi ini tadi dia kita pertama buat 3 kamus, kemudian dalam kamus kemudian lalu kita akan membuatkan 1 kamus yang akan berisi dari 3 kamus yang telah kita buatkan. Oke, berarti ini kita tinggal ubah ya.
Tinggal perbaiki. Kita bikinkan 3 kamus dulu. Di sini saya ubah dulu ini. Kemudian ini juga untuk anak. Oke. Selanjutnya ini kita hapus. Ctrl D, kita di sini kamus ibu, kemudian ini kamus anak. Ini kita buatkan 3 kamus ya, sesuai contoh tadi. Kemudian di sini saya buatkan 1 kamus yang isinya itu keluarga. Kamus keluarga itu yang nanti isinya adalah bapak. Titik 2 itu adalah kamus bapak. Kemudian koma, ibu, D, anak. Oke. Sudah sesuai, kemudian kita print keluarga. Tampilannya akan sama seperti tadi. Tunggu. Oh, bukan titik 2 ya, harusnya pakai sama dengan. Maaf. Oke, sesuai ya kayak ini tadi. Hanya cara sintaks penulisan koordinatnya saja yang beda. Kalau tadi ini pakai kita buat kamus yang berisikan 3 kamus, jadi 1 kamus itu ada isinya 3 kamus. Tapi kalau yang ini kita buat pertama 3 kamus, kemudian kita buatkan 1 kamus yang isinya adalah 3 kamus tadi yang telah kita buatkan. Setelah itu akses item di kamus bersarang. Misal di sini kita ke anu tadi ya. Oke. Kita di sini kita untuk mengakses item di nested dictionary. Misal kita tulis kamusnya itu pertama itu keluarga, kemudian saya mau akses anak dengan namanya. Coba kita print, maka yang terakses adalah nama anak di kamus anak, nama dari yang ada pada kamus anak itu Jasman. Jadi di sini itu caranya untuk mengakses item ke nested dictionary, kita tuliskan dulu nama dictionary-nya, kemudian kurung siku dan titik tanda petik ini nama dictionary yang akan kita akses. Kemudian dalam dictionary itu apanya yang kita mau akses. Misal di sini saya butuhkan di sini nama contohnya. Misal saya tulis misal tahun. Kita coba, maka yang muncul adalah 1977. Sesuai. Sudah sesuai dengan data yang kita tulis. Oke, next. Python Dictionary Methods. Jadi ini adalah jenis-jenis metode dari dictionary yang sudah saya jelaskan. Yang pertama itu ada clear, itu untuk menghapus semua elemen yang ada pada dictionary. Kemudian ada copy yang akan mengembalikan nilai pada dictionary. Dia akan menyalin
nilai atau semua nilai yang ada pada kamus itu. Kemudian from keys ini untuk mengembalikan nilai di kamus dengan nilai dengan kata kunci yang spesifik. Ini get untuk mengembalikan nilai dengan kata kunci yang spesifik. Ini items. Saya translate dulu ya, supaya kita mudah pahami. Oh, ternyata tidak bisa Kalau ini items ini return mengembalikan list containing kita cari translate ya. Translate dulu. Translate English. Oke, kayaknya sisa materi ini deh. Oke, dictionary exercise. Mengembalikan daftar yang berisi tupel untuk pasangan setiap nilai. Kalau ini mengembalikan daftar ke dictionary keys, kunci dictionary yang berisi kunci kamus, nama kunci kamus. Kalau keys, kalau pop itu menghapus semua elemen dengan kata kunci yang spesifik. Kemudian pop item menghapus nilai terakhir dalam kamus. Kemudian set default mengembalikan nilai kunci yang ditentukan. Jika kunci tidak ada, maka masukkan kunci dengan nilai yang ditentukan. Kalau update itu mengupdate kamus dengan kata kunci yang spesifik. Kalau values ini mengembalikan nilai ke daftar yang ada pada mengembalikan daftar semua nilai dalam kamus. Oke, itu tadi materi terakhir dari Python Dictionary. Oke teman-teman, kita sudah sampai ke penghujung video. Itu tadi penjelasan materi tentang Dictionary Python. Semoga ilmu yang saya share ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.